Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, bertemu lagi di mata kuliah listrik dan magnet untuk pertemuan ke-8. Untuk pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas tentang DC sirkuit atau listrik arus searah ya. Materinya sudah saya share di ikhlas, seperti biasa silahkan di-download, kemudian dibaca dan dipahami lebih detail. Untuk kali ini kita akan fokus pada pembahasan di 8 subbab. Ada EMF sampai dengan nanti penggunaan ammeter dan voltmeter. Oh ya, sebelum saya menjelaskan tentang listrik arus searah ini, saya sampaikan dulu terkait dengan UTS yang kemarin sudah saya koreksi sebagian besar, tapi ada beberapa memang yang belum bisa saya koreksi karena tidak bisa saya buka linknya. Jadi tolong dicek lagi, masih saya masih saya setting untuk bisa dilihat oleh para mahasiswa selama 1 pekan ini. Pastikan nilai mahasiswa sudah ada. Jika belum ada, silahkan dicek link dari Google Drive masing-masing yang dikumpulkan. Apakah linknya sudah disetting open access atau belum? Begitu untuk UTS-nya. Kemudian selama 6 pertemuan ke depan, kita akan melanjutkan materi untuk listrik dan magnet. Yang perlu diperhatikan adalah untuk UAS-nya. Jadi UAS-nya besok itu kita akan menggunakan ikhlas juga. Kemarin kan sudah berpengalaman di UTS ya. Kalau misalnya untuk pelaksanaan tes menggunakan ikhlas atau secara online itu sangat membutuhkan jaringan internet yang lancar. Jadi perhatikan betul-betul, khusus untuk ujian itu pastikan jaringan internet kalian itu lancar gitu. Paling kalian hanya butuh waktu 30 sampai 60 menit untuk mengerjakan. Tapi pastikan jaringan internetnya lancar. Jadi ingat nanti kalau misalnya kemarin di UTS, saya masih banyak membantu bagi yang masih ada kesulitan gitu ya dalam mengerjakan, terutama dalam yang masih bermasalah dengan link, kemudian yang masih bermasalah dengan sinyal yang tidak lancar. Tapi nanti mohon maaf ketika UAS nanti tidak ada bantuan sama sekali ya, karena kalian sudah berlatih di UTS gitu. Jadi pastikan semuanya sudah ready untuk UAS, terutama dari sisi sinyal internet. Nah, insya Allah besok untuk UAS-nya itu akan saya berikan soal di ikhlas. Kalau nggak pilihan ganda ya esai gitu. Kalau pilihan ganda ya kurang lebih 10 sampai 15 soal, tetapi kalau misalnya esai ya nanti antara 4 sampai dengan 5 soal. Nah, soalnya itu diambil dari mana? Soalnya diambil dari materi untuk pertemuan ke-8 sampai dengan nanti ke-13 gitu. Jadi hari ini merupakan bagian dari salah satu soal yang akan saya ambil untuk UAS. Jadi tolong perhatikan betul-betul apa yang akan kita diskusikan hari ini. Baik, seperti itu untuk UTS dan UAS-nya, tolong dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang arus listrik searah ya, listrik arus searah. Nah, kalau dari kemarin kita sudah menggunakan buku Prof. Mikra, kemudian untuk yang saat ini setelah UTS ini saya berikan kalian referensi yang berbeda. Ini dari bukunya Gian Colley. Mohon maaf adanya berbahasa Inggris. Yang free itu berbahasa Inggris ya, enggak masalah sambil kalian melatih bahasa Inggrisnya. Nanti kalian bisa memanfaatkan Google Translate untuk mempelajari lebih dalam lagi.
Jadi nanti saya akan jelaskan sekilas saja, selebihnya kalian pahami lebih detail lagi dan jika masih ada kendala bisa atau udah dipahami coba dipahami tapi kok tidak kunjung ada pencerahan, kalian segera share di grup WA. Ingat share-nya itu di grup WA. Jangan japri ya, karena kalau japri satu apa namanya satu angkatan kalian japri saya semua, bayangkan berapa mahasiswa yang japri saya itu masih satu mata kuliah, belum mata kuliah yang lain gitu. Jadi biar efektif dan efisien, tolong untuk permasalahan apapun terkait dengan perkuliahan bisa kita diskusikan di WA Group. Itu. Nah, baik, kita langsung masuk pada materi ke-8, listrik arus searah. Kalian lihat di sini ada dua gambar rangkaian listrik. Ini sirkuit 1, sirkuit rangkaian listrik, sirkuit 1 dan ini sirkuit 2. Kalian bisa bedakan di sini. Ini rangkaian apa? Seri ya. Kalau yang ini rangkaian paralel. Seri paralel di bagian apanya? Ini seri paralel di bagian resistornya atau hambatan yang ada di dalam lampu ini. Ini ada dua lampu, sama-sama dua lampu, tetapi berbeda cara merangkainya. Yang ini seri, seri itu artinya tidak ada cabang. Ini kan nggak bercabang, lurus aja. Tetapi kalau paralel, kalian lihat arus listriknya mengalir dari kutub positif seperti ini sampai di sini bercabang, bercabang ke sini dan ke sana, gitu. Kalau bercabang seperti ini namanya paralel. Pastinya kalian sudah tahu semua kan. Nah, kemudian sebelum mempelajari lebih detail, di sini juga ada simbol-simbol yang diperlukan dalam mempelajari rangkaian listrik ini. Karena ini kan nanti bentuknya gambar-gambar ya. Kalau ada gambar potensial positif sama negatif seperti ini, yang satu panjang, yang satu pendek, ini menunjukkan bahwa yang digambar itu adalah baterai atau dia mempunyai GGL. Kemudian kalau garisnya sama, ini adalah kapasitor. Apa kapasitor? Kemarin sudah ya di pertemuan sebelumnya, dia mampu menyimpan muatan. Kalau gambarnya kayak pagar kayak gini, berarti resistor. Ada di sana peralatan-peralatan listrik yang punya resistor. Nah, kalau gambarnya lurus kayak gini, ini merupakan kabel. Gitu ya. Kabel, kemudian seringnya untuk resistor, apa resistansinya atau hambatannya itu diabaikan. Kalau ada kayak gini apa? Switch saklar. Kemudian kalau kayak gini ground. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke subbab yang pertama ya, tentang EMF dan terminal voltage, terminal dari tegangan gitu. Nah, apa sih EMF itu? EMF itu singkatan dari nih, electromotive force. Disingkatnya EMF. Apa sebenarnya EMF itu? Itu merupakan beda potensial. Sebenarnya dia merupakan beda potensial yang terdapat pada rangkaian listrik. Wabil khususnya itu yang terdapat pada sumber arus listrik. Gitu ya. Nah, karena ini kita ngomonginnya tentang rangkaian listrik arus searah, maka di sini apa namanya, GGL ini, beda potensial ini bisa berupa baterai atau aki atau lainnya, gitu ya. Nah, EMF ini disingkat dengan seperti ini, epsilon ya. Bedakan antara epsilon, jangan sampai bingung antara epsilon dengan E. Kalau E itu medan listrik ya, medan listrik yang dulu kita cari dengan menggunakan hukum Gauss dan hukum Coulomb, medan listrik. Nah, kalau ini GGL, GGL itu hampir sama seperti beda potensial. Cuman kalau beda potensial itu nanti dibagi lagi menjadi dua ya, ada beda potensial atau tegangan ya, ada tegangan jepit dan ada tegangan hilang. Itu ada kaitannya dengan GGL ini. Nah, ini contohnya. Nah, GGL atau
GGL atau ini tadi EMF ini merupakan tegangan total yang ada di dalam baterai, yang ada di dalam sebuah baterai. Ini misalnya ada sebuah rangkaian listrik, kemudian di sini ada baterainya, ini ada GGL-nya. Nih, ini ada GGL-nya. Nah, GGL ini diukur ketika belum ada arus listrik yang mengalir gitu. Jadi GGL itu dimiliki oleh sumber tegangan atau sumber arus listrik yang di sana belum ada arus yang mengalir. Jadi baru sumbernya saja. Kita mengukur langsung dari sumbernya saja. Jadi arus listriknya belum dialirkan di sana. Nah, ketika arus listrik nanti sudah mengalir atau sudah dinyalakan, saklarnya sudah ditutup, maka nanti akan menjadi tegangan jepit namanya. Dulu mungkin kalian sudah pernah menghitung tegangan jepit ya. Nah, di dalam GGL ini tidak semua tegangan itu bisa dialirkan atau diubah menjadi arus listrik. Hanya sebagian saja. Kenapa? Karena setiap sumber arus listrik itu pasti memiliki ini, R kecil. Apa ini R kecil? R kecil itu adalah hambatan dalam, hambatan yang ada di dalam sebuah baterai atau sumber arus listrik atau sumber tegangan. Sehingga tidak semuanya bisa kita alirkan menjadi arus listrik. Yang bisa dialirkan itu namanya tegangan jepit. Nah, yang tidak bisa dialirkan nanti itu adalah tegangan hilang. Jadi untuk mencari tegangan jepit ya berarti GGL dikurangi dengan tegangan hilang. Tegangan hilang dicari dengan cara I, arus yang mengalir kalikan R kecil. R kecil adalah hambatan di dalam baterai itu. Nah, ini ada contoh soalnya, ini GGL-nya, ini ada R kecil, ini ada R besar. Nah, kalian diminta mencari berapa arus listrik yang mengalir di sini, kemudian berapa tegangan jepitnya, terminal voltage, ini adalah tegangan jepit, tegangan ketika arus mengalir, kemudian apa namanya, powernya, power itu ini ya, apa namanya, daya ya, dayanya, berapa besar dayanya, maka di sini satuannya watt. Oke, seperti itu. Nah, kalian nanti pelajari lebih detail tentang ini. Kemudian eh, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di sini. Kita masuk pada rangkaian hambatan seri dan paralel. Kalian perhatikan kalau seri seperti yang tadi kita sampaikan bahwa seri itu tidak ada cabang. Berarti di sini gambar pagar ini merupakan hambatan. Hambatan yang seri, ada 3 hambatan seri dirangkai dalam sebuah rangkaian listrik dengan 1 GGL. Nah, ini hambatan ini ada di dalam lampu ya. Ada di dalam lampu. Ini gambar konkretnya, kalau ini gambaran apa namanya, simpelnya gitu. Ini pakai simbol-simbol. Kalau ini pakai peralatan listrik yang sesungguhnya. Ini ada lampu dan ini ada baterai atau aki. Bisa menggunakan aki, bisa menggunakan baterai karena kan arus searah ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengerjakan rangkaian hambatan seri seperti ini, maka kita harus cari dulu hambatan pengganti untuk R1, R2, dan R3. Kalau hambatannya seri, maka cara mencari hambatan penggantinya bagaimana? Ditambah ya, ditambah. Ini saya yakin kalian sudah memahami ini. Nah, kemudian kalau rangkaian hambatannya paralel seperti ini, ada arus listrik mengalir ke sini, di titik percabangan ini ternyata mengalir ke I1, I2, dan I3. Berarti R1, R2, R3 ini kan paralel. Maka kita cari dengan cara ini ya, hambatan paralel untuk hambatan penggantinya. Ini
kita cari dengan seper semuanya. Saya yakin kalian sudah bisa, nanti di bawah ada contoh soalnya, kalian bisa pahami lebih detail lagi. Nah, kemudian satu lagi yang membedakan antara seri dan paralel tadi itu dari sisi cara mencari hambatannya. Nah, sekarang dari sisi voltasenya. Kalau untuk yang seri itu voltasenya ditambah, V totalnya, tegangan total, tegangan jepitnya nanti adalah V1, V2 plus V3. Tetapi kalau tegangan pada rangkaian paralel ini V1 sama dengan V2 sama dengan V3 gitu ya. Gitu, bedanya seperti itu. Nanti di sini ada contohnya. Ada contohnya, kalian pelajari lebih detail. Ini sudah ada jawabannya semua, jadi nggak perlu saya terangkan. Hanya mengulas sedikit aja. Nah, bagaimana dengan hambatan atau rangkaian hambatan campuran seperti ini? Ya, caranya yang bendel-bendel seperti ini kita cari dulu. Yang ini kan RWT ini ya, ruwet ini ya. Nah, yang ruwet kita luruskan dulu. Maka I1 sama I2 kita cari hambatan penggantinya dulu secara paralel, kemudian kita serikan dengan yang di sini. Dengan hambatan yang ada di AB, baru kita cari I-nya. Gitu. Nah, ini nih. Dari ini hambatan pengganti paralelnya sudah ketemu ya. Nanti di sini mesti ada jawabannya. Kalian lihat. Nah, itu kemudian dari semuanya ini, dari A sampai dengan C akan diperoleh satu hambatan pengganti saja yang dalam bentuk seri, berarti tinggal dijumlahkan saja. Baru kemudian ada hambatan pengganti seri, kemudian di sini ada tegangan atau GGL, kita bisa mencari arusnya. Nih, seperti itu. Ada beberapa contoh di sini, ini juga sama. Kalian nanti latih di sini. Nah, ada hal yang penting juga berkaitan dengan tingkat kecerahan dari lampu yang dipasang seri, paralel, ataupun campuran. Coba nanti kalian baca di sini, bisa jadi ini akan saya keluarkan di UAS. Tuh ya, perhatikan betul-betul. Lebih terang mana sih antara ini? Nah, silahkan ini dipelajari ya. Lebih terang mana. Ini semuanya sudah ada penjelasannya di sini. Ini juga ada rangkaian hambatan yang semakin RWT. Ingat kalau RWT kayak gini yang pokok dari RWT-nya kita selesaikan dulu, berarti ini kita selesaikan dengan paralel, setelah itu kita serikan dengan ini, setelah itu kita paralelkan dengan ini, setelah itu kita serikan dengan ini dan ini. Sehingga kita bisa mencari I-nya. Kemudian V-nya dan seterusnya, apa yang diminta dicari dari soal tersebut. Kita bisa, nah ini. Nih. Oke. Contoh-contohnya sudah ada, jawabannya sudah ada, kalian tinggal pahami saja. Walaupun di sini bahasa Inggris, tetapi kalau untuk pemahaman soal fisika bergambar dan berangka seperti ini kan mudah ya. Kalian cukup lihat angkanya, lihat gambarnya, terus diperhatikan. Nggak perlu tahu ini artinya apa, kan gitu. Jadi santai saja ya, kita belajar fisika pakai bahasa Inggris itu nggak masalah harusnya. Oke. Berikutnya, subbab yang ketiga, kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang digunakan dalam rangkaian listrik untuk arus searah. Ada dua hukum Kirchhoff yang akan kita gunakan. Seperti biasa, kalau hukum Kirchhoff yang pertama itu kan sering saya sampaikan bahwa I in itu sama dengan I out gitu kan. Arus yang masuk ke dalam titik percabangan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan itu. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Kemudian yang kedua, hukum Kirchhoff kedua, kita juga bisa terapkan di sini. Jadi kita pakai kombinasi antara hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Di hukum Kirchhoff 2 ini jumlah perubahan potensial dalam sebuah rangkaian listrik itu
adalah 0 gitu, jumlah perubahannya 0. Jadi nanti kalau kita buat persamaan itu totalnya 0. Sehingga kalau misalnya 0 salah satu item atau besaran diketahui, maka besaran lainnya bisa kita hitung. Tuh, nanti dengan contoh, saya yakin di sini ada contohnya. Ini contohnya. Nih, nanti kalian pelajari lebih dalam, lebih jauh. Nih ada contoh ya, sama dengan 0. Sehingga ini mesti ada salah satu yang belum diketahui, berapa GGL-nya, berapa tegangannya, sehingga bisa kita cari dengan hukum Kirchhoff 2, termasuk nanti mencari I-nya. Nih, ada 3 tahapan dalam mencari I, 3 tahapan mencari I, seperti ini, di sini. Ini diminta mencari I3 ya. Nih, kalian baca lebih detail lagi. Nah, kemudian untuk yang keempat, kita pakai hukum 2 Kirchhoff, bahwa jumlah tegangannya sama dengan 0. Sehingga di sini ada bersamaan ini, IR, I3, R3. Maka I3-nya bisa kita cari nanti. Nih, ketemu sampai dengan I3, kemudian I2, dan seterusnya. Nih ya, dengan substitusi matematis biasa. Seperti itu untuk hukum Kirchhoff yang kita pakai, hukum Kirchhoff 1 dan 2 dalam rangkaian listrik arus seri ya. Arus seri. Listrik arus searah ya. Nah, kemudian tadi itu kan kalau yang dirangkai seri, paralel maupun campuran itu hambatannya. Nah, sekarang kalau yang dirangkai seri dan paralel itu EMF-nya atau GGL-nya atau tegangannya nih. Ini ada 2 dirangkai seri. Bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana total GGL-nya? Ini dirangkai seri, sementara ini dirangkai paralel. Mana yang lebih besar? Apakah sama antara seri dan paralel yang ada di hambatan dan yang ada di tegangan ini? Sama apa beda? Sama apa beda? Nah, nih. Yang A ini dirangkai seri, yang B juga dirangkai seri, cuman bedanya ini sama-sama 1,5 ya. Kalau ini yang 120, yang satu 12 volt. Kalau ini sama 12 volt dan 12 volt. Nah, penjelasannya nanti ada di sini. Silahkan nanti dipelajari lebih detail, lengkap dengan jawabannya. Oke, berikutnya ini keamanan ketika ini kayak korsleting itu ya. Kayak korsleting itu apa yang harus dilakukan? Nih, kalian baca juga nanti. Kemudian ada rangkaian yang terdiri dari kapasitor yang dirangkai seri dan paralel. Kapasitor itu seperti materi yang sudah lalu adalah bahan yang bisa menyimpan muatan ya, kayak baterai HP-mu itu loh. Kayak baterai HP itu kan bisa menyimpan muatan yang sewaktu-waktu diperlukan, maka bisa diubah menjadi arus listrik. Bisa terjadi pengosongan muatan, bisa terjadi pengisian muatan. Kalau dipakai kan berarti pengosongan muatan. Kalau dicas berarti kan terjadi pengisian muatan. Nah, ini dirangkai secara paralel. Nah, kalau tadi itu di hambatan dirangkai paralel, itu kan seper. Kalau di sini bukan seper, tapi plus ya, untuk
kapasitansi totalnya itu ditambah. Tetapi kalau dirangkai seri untuk mencari kapasitansi penggantinya itu justru dibagi seperti ini. Ini ada contohnya juga. Kalian pahami bagaimana kalau paralel? Nih, ya sama seperti yang tadi di hambatan. Tuh, sudah ada contoh soalnya, kalian pelajari lebih detail lagi. Kemudian di sini ada rangkaian hambatan dan kapasitor. Jadi RC, R itu resistor, C itu kapasitor. Jadi komplit di sana ada kapasitornya, ada hambatannya, ada GGL-nya di sini. Nih. Nih, kemudian ada juga mekanisme dari pengosongan muatan di sini. Kalian tinggal pakai ini ya. Adalah contohnya di sini. Kalian nanti pelajari lebih detail lagi untuk menghemat waktu. Nah, kemudian aplikasi rangkaian hambatan dan kapasitor ini kebanyakan ada di aplikasinya di dunia kedokteran ya, walaupun ada juga aplikasi di yang lainnya juga selain kedokteran. Nah, salah satunya itu adalah nih lampu flip-flop ya, lampu apa namanya? Flip-flop. Saya sebutnya flip-flop. Kalau kalian apa ya? Yang berkedip-kedip itu loh. Itu kemudian nah, ini juga ada nih alat pacu jantung itu menggunakan rangkaian hambatan dan kapasitor. Kemudian subbab ke-7 kita disajikan dengan bahaya listrik. Jadi diperkenalkan kalian kan di sini belajar listrik ya. Nah, di sini diperkenalkan juga bahaya-bahaya yang mungkin terjadi ketika kita berinteraksi dengan arus listrik. Sehingga kita harus hati-hati di sana, nggak boleh main-main ya. Apa saja sih bahayanya? Yang pertama nih, kayak kesetrum gitu. Nanti kalian baca lebih detailnya. Kita bisa kesetrum kalau kena arus listrik ini. Kalau kena arus listrik ini bisa kesetrum. Kalau nih, kemudian juga harus berhati-hati juga dengan kabel. Ada kabel yang mungkin itu kan ada kabel plus minus dan seterusnya ya, harus berhati-hati di sana. Jangan sampai kebalik, nanti bisa terjadi korsleting juga. Kemudian hati-hati juga dengan kebocoran arus, kayak misalnya mungkin ada kabel yang terkelupas gitu tanpa kalian tahu, ya kalian jadinya akan kesetrum dan itu sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang pengukuran hambatan dan tegangan. Ada dua alat, yang atas dan yang bawah. Beda sekali kalau yang atas ini pakai jarum pembacaannya, kemudian yang bawah ini langsung keluar angka. Yang pakai jarum ini namanya analog. Analog meter ya, yang pakai jarum ini yang model lama, kemudian kalau yang bawah sudah dengan angka, ini langsung keluar angkanya. Nah, ini namanya digital. Nah, kalau yang atas ini kita bacanya harus secara manual. Kita lihat dia nunjuk angka berapa, kemudian kita kalibrasi dengan apa namanya, nilai maksimal dari pengukurannya itu berapa. Saya nggak tahu ada contohnya nggak ini di bawah. Nah, ada nih ya. Ada contohnya di bawah. Nanti kalian pelajari.
Kemudian bagaimana cara memasangnya? Nih, bagaimana cara memasang untuk ini arus, kemudian untuk tegangan. Kalau arus, kita mau mengukur arus, kita pasang secara seri ya. Kita pasang secara seri, kemudian kalau untuk mengukur tegangan, kita pasang secara paralel. Gitu. Tahu? Nah, ini jenisnya yang digital. Nah, ini. Ini kalau untuk mengukur arus, kita pasang seri. Kalau untuk mengukur tegangan, kita pasang paralel. Contoh gambarnya sudah ada, ini ada rangkumannya. Kalian bisa perhatikan betul-betul. Kemudian di sini ada contoh-contoh pertanyaan. Kalian coba kerjakan. Bisa jadi salah satu dari yang ada di sini nanti saya keluarkan di UTS. Nah, kalian juga bisa mengukur miskonsepsi yang ada di sini. Kira-kira miskonsep apa enggak? Ini. Kemudian di sini ada juga contoh soal yang lain. Banyak sekali contoh soalnya. Ini ada banyak jenis soal. Ini sudah dikategorikan tentang apa. Kalian pengen mengukur pemahaman tentang apa, itu sudah langsung aja ke sini. Udah detail sekali. Ini salah satu manfaat dari rangkaian RC, hambatan dan kapasitor. Ini masih ada contohnya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang umum dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian selesaikan juga. Ini ada jembatan Whetstone. Ini bisa dipraktekkan di laboratorium, tapi bisa dihitung secara manual juga ya, dengan soal seperti itu. Nah, kemudian apalagi ini masih sama contoh-contoh. Nah, ini kayak semacam praktikum ya, kalian bisa amati dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Kemudian bisa mengisi yang ada di sini. Ini kemudian ada jawaban dari soal-soal latihan. Ini untuk hari ini tentang listrik arus searah ya. Listrik arus searah yang sudah kita diskusikan. Saya kira cukup dulu untuk hari ini. Silahkan dipahami betul-betul contoh-contoh soalnya, dihitung ulang tanpa melihat jawaban yang ada di situ, apakah jawaban yang kalian dapatkan itu sama ataukah berbeda dengan yang ada di situ. Kalau berbeda, bisa jadi masih ada hal yang kurang tepat. Gitu. Itu silahkan dipakai untuk latihan. Cukup dulu untuk hari ini. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.